Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah nggak ada satupun yang sakit untuk hari ini, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong untuk ketuanya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dan kasih. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kita itu akan melanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Materi yang kemarin masih ingat? Masih ingat ya? Yang kita baca lalu. Apa itu? Tentang aspek. Ya, betul sekali. Aspek kemarin ada berapa? Dua. Apa aja itu? Aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik kemarin itu apa aja contohnya? Aspek fisik itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan objek fisik. Tadi kalian sebutkan ada contohnya hutan, sungai, ada tanah, ada air, ada gunung dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari aspek fisik. Kalau aspek sosial, ya manusia. Jadi dengan manusia, seperti contohnya adalah ekonomi. Ada contoh budaya, itu adalah aspek sosial. Oke, bagus. Semua masih ingat pertemuan kita di minggu yang lalu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah berkaitan dengan kedua aspek itu, tetapi lebih ke bagian interaksi. Kita mulai lanjut ke inti materi. Kita mulai dulu dengan sebuah kuis atau permainan. Semua siap? Siap ya? HP-nya bisa digunakan? Oke, silakan gunakan semuanya. Bisa lihat layar di depan itu ada sebuah aplikasi Kahoot. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa memasukkan pin yang ada di depan itu yang angkanya 44, 10, 66, 3. Siap ya? Oke, jangan tegang, santai semua. 1, 2, 3. Soalnya, pertanyaan keempat. Saya yang membahas pertanyaan berkaitan dengan unsur agama, budaya, kesenian dan bahasa. Oke, kita lihat di akhirnya siapa yang memimpin? Ada Nora, Alif, dan terakhir Rahmat dan Nih. Mana Nora ini? Oh, kenapa kasih nama ini? Ya, tepuk tangan untuk orang tiga semua. Ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Kemudian gambar A. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, yang harus. Adalah kawasan industri yang berada di perkotaan. Ya, betul sekali. Gambar A itu adalah kawasan industri yang ada di perkotaan. Selanjutnya, gambar B. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, apa sih? Sebuah perkampungan atau pedesaan. Ya, jelas, betul sekali. Yang B itu adalah sebuah perkampungan atau pedesaan. Nah, di sini kita tahu ada dua wilayah yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan interaksi aspek fisik dan sosial, geografi, serta keterkaitannya dengan kehidupan manusia. Ya, sama seperti yang kemarin, bahwa ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, ada juga penilaian keterampilan. Ada berita limbah botol rumput laut sampai 25 ton sebulan. Kalian tahu rumput laut? Pernah lihat proses budidaya rumput laut?
Belum pernah? Pernah ketarakan? Pernah ya? Rumput laut itu hidupnya di mana? Ya jelas di laut, ya mungkin ada di darat kan? Ya. Jadi rumput laut itu kan kalau kita tengok dia itu mengapung di atas seutas tali ya kan? Yang diikatkan pada botol-botol air mineral. Memang benar sekali kegiatan pertanian rumput laut ini sangat menyumbang perekonomian masyarakat ya karena harganya yang cukup tinggi. Tetapi dari hal yang cukup membingungkan ini itu menimbulkan sebuah masalah yang luar biasa. Bayangkan limbah botol rumput laut 1 bulan bisa 25 ton. Itu ada di laut. Kira-kira untuk botol-botol ini dalam proses terurainya butuh waktu singkat atau lambat? Lambat, sekali lambat. Solusinya apa ini jika ada pertanian rumput laut yang sampai menghasilkan sampah 25 ton ini dalam 1 bulan? Kira-kira apa? Solusinya apa? Ada yang bisa memberikan? Samuel, kira-kira untuk mengatasi masalah ini itu menurut kamu apa bagusnya Samuel? Agar tidak semakin banyak sampah di laut. Ya, mengumpulkan sampah. Ya, bagus. Ini dari Samuel itu lebih ke untuk mengatasinya. Jadi Samuel nanti bisa untuk mengumpulkan sampah sebanyak 25 ton per bulan. Jadi kalau kita kumpulkan, nggak apa-apa Samuel, bisa dijual ulang itu, betul kan? Ya, coba bisa lihat slide di depan, bisa ya? Yang ada layar. Di sini kita tahu bersama objek fisik berkaitan erat dengan geografi fisik, meliputi semua gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik gejala yang berkaitan dengan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Ini cukup untuk materinya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti kita bahas hari ini itu adalah permasalahan terkait interaksi aspek fisik dan sosial. Nah, yang kita bahas di sini permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semua paham ya? Kita di sini akan langsung membentuk kelompok yang di dalamnya nanti tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan fisik dan sosial yang ada di lingkungan kita terkait tentang misalnya penggunaan lahan gitu. Jadi selanjutnya Bapak persilakan kalian langsung membentuk kelompok sesuai kelompoknya yang kemarin. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, apa yang dibahas di sini? Daerah pesisir pantai. Jadi nanti kelompok 1 silakan dibahas ya terkait pemanfaatan di daerah pesisir pantai, baik dari masalah maupun solusinya. Paham ya? Kalian kerjakan seperti itu. Lalu kelompok 3 pada ada diskusi bersama gimana? Apa masalahnya kelompok 3 ini? Kawasan perikanan ya? Ya, jadi nanti kelompok 3 bisa menjelaskan terkait perikanan. Jadi nanti bisa masalahnya bagaimana, solusinya seperti apa ya. Kerjakan secara berkelompok. Oke. Ini kelompok yang terakhir. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 masalahnya apa? Semua sudah selesai untuk diskusinya? Sudah ya? Sudah mendapatkan jawaban dan solusi untuk masalah? Sudah ya? Ya, kalau sudah, selanjutnya Bapak minta salah satu dari perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan perairan darat dan laut. Terkait maraknya pencurian ikan yang sering dilakukan oleh negara asing, maka perlu diperketat dalam patroli laut yang dilakukan oleh TNI sehingga menyebabkan para pembeli ikan tidak berani kembali ke kawasan laut Indonesia. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu ya, Di. Ya, ada lagi? Sudah, kita mau menambahkan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kembali ke tempatnya. Sedikit Bapak menjawab hasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok masing-masing, sudah ditanggapi juga dengan temannya. Maka yang selanjutnya kalian lakukan adalah perbaiki dari laporan yang sudah kalian susun terkait masing-masing pemanfaatan sumber daya alam, ya. Jadi masukan teman-teman kalian tadi itu silakan kalian tulis ulang, perbaiki lagi. Nah, setelah selesai diperbaiki, maka nanti bisa dikumpulkan. Oke, silakan lanjutkan. Nah, kalau kita selalu beruntung sih, makanya terus. Masing-masing kelompok sudah selesai untuk tahap perbaikan laporannya? Sudah ya? Kalau sudah, selanjutnya silakan dikumpulkan ke Bapak. Dengan kalian kumpulkan laporan ini ke Bapak, maka untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah masuk pada bagian penutup. Ya, sebelum Bapak tutup, kira-kira di sini siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan saja. Hasil kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa manusia merupakan subjek dalam interaksi aspek fisik dan sosial. Dalam pemanfaatan aspek fisik diperlukan sebuah kebijaksanaan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Oke, langsung saja. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah manusia sebagai subjek dalam interaksi. Jadi selanjutnya di akhir pembelajaran kita hari ini, maka Bapak akan mengambil nilai terkait pengetahuan kalian. Nah, nilai pengetahuan langsung saja kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan dibuka aplikasi masing-masing untuk Quizzesnya. Kita mengambil nilai untuk pengetahuan, kita sudah mengambil nilai keterampilan, kita semua sudah mengambil nilai sikap, kita sudah presentasi semua, ya. Kita sudah selesaikan untuk pembelajaran hari ini. Terus selanjutnya kita masuk pada tahap akhir dari pembelajaran. Nah, pada tahap akhir ini, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran terkait interaksi aspek fisik dan aspek sosial. Terus Bapak harap kalian semua nanti selesai dari kegiatan pembelajaran ini untuk tetap belajar di rumah, dipelajari kembali terkait materi hari ini, sehingga materi yang kita pelajari hari ini tidak sekedar hanya lewat, ya. Jadi Bapak harap kalian semua bisa menerapkan materi hari ini pada kehidupan sehari-hari. Tanggal 28 November kita siap untuk ulangan, ya. Jadi Bapak harap kalian semua rajin belajar agar bisa mengerjakan ulangan dengan benar. Oke, sebelum Bapak akhir ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ya, kalau sudah paham, maka kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Hamdan menutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, membuat doa kemudian ke masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita semua sudah selesai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kita semua.